Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk dosen pengampu mata kuliah ini. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 dengan rekan saya Ernika Sari, saya sendiri Nadila Afridelina Dwi Putri dengan NIM 80 dan Adinda Putri Salsabila. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kecerdasan anak usia dini di bagian kedua. Nah, di sini ada jenis-jenis kecerdasan jamak, ada 9. Yang pertama ada kecerdasan logika atau matematika, yang kedua ada kecerdasan bahasa, yang ketiga kecerdasan musik, kecerdasan naturalis, yang kelima kecerdasan visual spasial, yang keenam kecerdasan fisik atau kinestesis, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan interpersonal, yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Nah, strategi pengembangan kecerdasan jamak atau cara mengembangkan kecerdasan anak usia dini. Yang pertama ini ada kecerdasan logika atau matematika, bisa dengan cara mengajarkan anak bermain puzzle atau mengajak anak bermain puzzle, mengembangkan mengenalkan anak bentuk geometri. Yang ketiga mengenalkan bilangan melalui sajak berirama atau lagu. Dan yang terakhir kita bisa mengajak anak bermain games penuh strategi dan eksperimen. Dan yang kedua ini ada kecerdasan bahasa. Kita bisa dengan cara kita bisa mengajak anak berbicara sejak bayi. Yang kedua membaca cerita, yang ketiga bermain huruf, yang keempat merangkai cerita, yang kelima berdiskusi atau bercakap-cakap dengan anak, dan yang terakhir bisa bermain peran. Yang ketiga ini ada kecerdasan visual spasial. Dengan cara menggambar atau melukis, kita bisa mengajarkan anak menggambar dan melukis, itu sudah bisa termasuk melatih kecerdasan visual spasial. Yang kedua ini mencoret-coret untuk mampu menggambar. Yang ketiga membuat prakarya. Yang keempat ini ada kecerdasan musik. Kita bisa mengenalkan anak irama, lagu, rap, dan senandungan yang lainnya. Yang kedua itu mencari lagu. Yang ketiga musik super memori. Yang terakhir musik suasana. Yang kelima ini ada kecerdasan fisik atau kinestesis, yang dengan cara kita bisa mengenalkan anak dengan menari, latihan fisik, bermain drama, atau berbagai olah gerak yang lainnya. Yang keenam ini adalah kecerdasan naturalis, dengan cara memberikan kesempatan pada anak didik kita untuk mengetahui kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Yang kedua ini mengamati alam dan makhluk hidup di sekitar anak. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, dengan cara menciptakan citra diri positif. Yang kedua bisa dengan bercakap-cakap pada anak tentang minat dan keadilan diri anak. Yang ketiga ini membayangkan diri di masa datang anak. Yang kedelapan ada kecerdasan interpersonal. Yang pertama bisa dengan cara mengembangkan dukungan kelompok. Yang kedua memberikan kesempatan bertanggung jawab di rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga melakukan kegiatan sosial di lingkungan. Dan yang terakhir kecerdasan eksistensial. Yang pertama itu bisa dengan cara membuat panggung beramal atau charity event. Yang kedua berjalan-jalan sambil berpikir. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ernika Sari dengan NIM akhir 078. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kita akan bahas tentang profesi yang sesuai untuk setiap kecerdasan. Di sini kita akan bahas tentang profesi. Profesi merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu profess, yang bermakna janji untuk memenuhi kebutuhan, janji untuk memenuhi kewajiban melakukan satu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengalaman khusus atau pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi untuk bidang profesi terbaru.
Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, tenaga pendidik, dan lainnya. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dari pekerjaan lainnya. Dari karakteristik ini tidak semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi. Yang pertama ada keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik. Untuk yang kedua yaitu asosiasi profesional. Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Yang ketiga yaitu pendidikan yang ekstensif. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu ujian kompetensi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Sedangkan yang kelima yaitu pelatihan institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional, di mana calon profesional ini mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. Yang keenam yaitu lisensi. Profesi menetapkan syarat-syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi dianggap bisa dipercaya. Dan yang terakhir ada kode etik. Organisasi profesional biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Yang selanjutnya ada pengertian kecerdasan. Kecerdasan adalah perihal cerdas, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan pengembangan akal seperti kepandaian, ketajaman, akal pikiran. Konsep tersebut menghendaki kesempurnaan akal serta budi yang meliputi kepandaian dan optimalisasi berpikir. Kecerdasan atau intelijensi dapat dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat dihadapkan dengan tantangan. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian kecerdasan adalah kemampuan general manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan dan berpikir secara rasional. Selain itu, kecerdasan juga dapat diartikan sebagai kemampuan pribadi untuk memahami, melakukan inovasi, dan memberikan solusi terhadap masalah dalam berbagai situasi. Setiap jenis kecerdasan majemuk memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda antara satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya. Pemahaman terhadap karakteristik setiap jenis kecerdasan majemuk dapat mempermudah pemilihan dan penentuan masa depan profesi dan karir anak. Oleh sebab itu, guru dan orang tua hendaknya dapat memahami karakteristik setiap jenis kecerdasan majemuk agar dapat mengarahkan masa depan profesi dan karir anak sejak dini. Jadi kesimpulannya adalah, jadi kita di sini dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai orang tua atau guru hendaknya memahami karakteristik yang berbeda antara satu kecerdasan dengan kecerdasan lainnya yang ada pada diri anak, sehingga mempermudah kita dalam mengarahkan anak untuk memilih dan menentukan masa depan dan profesi yang sesuai dengan minat anak kelak nanti. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Salsabila dengan NIM akhir 102. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan membahas tentang mengembangkan potensi kecerdasan multiple intelligence pada PAUD. Pengembangan multiple intelligence ini siswa hendaknya dilakukan sejak dini. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi sebuah persoalan dalam menerapkan konsep multiple intelligence yang digunakan untuk mengembangkan potensi kecerdasan peserta didik.
Potensi kecerdasan yang bermacam-macam ini pastinya memerlukan fasilitas yang bermacam-macam juga. Dan untuk memenuhi fasilitas tersebut pasti juga membutuhkan anggaran dana yang besar juga. Berikut ini cara mengembangkan potensi kecerdasan multiple intelligence pada anak usia dini, yaitu yang pertama, upaya dalam mengembangkan kecerdasan linguistik ini biasanya anak memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis. Yang kedua, yaitu upaya mengembangkan kecerdasan matematis logis. Upaya mengembangkan kecerdasan matematis logis ini dapat dilakukan dengan cara yaitu memberikan materi-materi konkret atau nyata yang dapat dijadikan bahan percobaan seperti dalam permainan mencampur warna, permainan mengaduk garam, dan mengaduk pasir. Yang kemudian yaitu upaya mengembangkan kecerdasan spasial. Dalam upaya mengembangkan kecerdasan spasial yaitu dengan cara guru dan orang tua itu merangsang kecerdasan anak dengan menggunakan permainan melukis, membentuk sesuatu dengan plastisin, mengecap, dan menyusun potongan gambar. Yang kemudian yaitu upaya mengembangkan kecerdasan kinestetis jasmani. Untuk mengembangkan kecerdasan kinestetis jasmani yaitu bisa dilihat ketika anak bermain, di mana pada saat bermain inilah anak itu berusaha melatih koordinasi otot dan gerak. Adapun stimulasi yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan kinestetis jasmani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan koordinasi mata, tangan, dan mata kaki, seperti menggambar, menulis, memanipulasi objek, melempar, menendang, dan menangkap. Yang kedua, keterampilan lokomotor, seperti berjalan, berlari, melompat, berbaris, meloncat, dan lain-lain. Yang kemudian yaitu keterampilan non-lokomotor, yaitu membungkuk, menjangkau, merentang, berjongkok, duduk, dan berdiri. Kemudian, upaya mengembangkan kecerdasan musikal. Dalam upaya mengembangkan kecerdasan musikal ini bisa distimulasi dengan tepat agar kemampuan bermusik anak akan terasah dan berkembang, begitupun sebaliknya, potensi musikal anak akan mati jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, guru dan orang tua perlu memfasilitasi anak supaya dapat berkreasi sesuai musikal yang mereka sukai, yaitu melalui senam berirama, tepuk bernada, dan menggunakan media yang lain yang ada di sekolah maupun di rumah. Manfaat pengembangan kecerdasan musikal pada anak yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi musik dan memiliki agar anak bisa memiliki wawasan yang baru dalam hal bermusik. Yang kemudian dapat merangsang pikiran modern dan membantu meningkatkan daya ingat anak. Yang terakhir, kecerdasan interpersonal. Dalam upaya mengembangkan kecerdasan interpersonal anak dapat distimulasi melalui kegiatan bermainan anak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, guru, dan orang tua. Stimulasi ini dapat terjadi pada saat bermain. Anak-anak mempraktikkan keterampilan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal dengan cara mengapresiasi perasaan teman lainnya dan cara negosiasi perannya ketika bermain dan mampu untuk menunggu giliran bermain dengan teman-temannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.